Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum sahabat. Oke, di sini saya Ahmad dari Saibu akan ditemani oleh abang saya yang kece. Ya, silahkan nanti saya panggil dulu ya. Nih, bang, sini dong bang. Oke. Nah, gimana bang kabarnya bang? Alhamdulillah. Dengar nih bang, abang sekarang lagi kerja ya? Baru mau kerja ya? Iya, baru mau. Iya, gimana bang, gimana? Ada saja di perusahaan. Bisa disebutin kan? Mantap, perusahaan. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan abang saya yang kece ini nih. Namanya Bang Andi. Perkenalkan dong Bang. Ya, nama Nur Andi, biasa dipanggil Andi. Selamat kenal. Oke. Saya harap teman-teman di sana kabarnya baik, sehat. Nah, kita di sini akan sedikit membicarakan dan mempelajari mengenai audit. Nah, jadi sebelum membahas audit, kita mau nanya nih, Roni mau nanya nih kepada abang nih. Abang sebelumnya tahu gak sih akuntansi? Tahu sih, yang suka gitu di perusahaan ataupun di CV ataupun PT gitu. Oh iya, itu bagian betul. keuangan. Iya, betul. Tapi itu pekerjaannya. Nah, kalau orang yang bekerja di akuntansi itu disebut akuntan. Di dalam akuntansi ada yang namanya laporan posisi keuangan, Mbak. Nah, disitulah pentingnya sosok seorang auditor. Nah, orang yang bekerja di audit itu disebut auditor, Bang. Itu. Kalau akuntansi akuntan. Iya, kalau akuntansi itu akuntan. Kalau auditor itu dia bekerjanya ya sebagai ngaudit perusahaan orang, organisasi gitu kan. Nah, jadi kita di sini mau membahas sedikit mengenai audit gitu kan. Lebih rincinya sih nanti kita bahas audit itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan di organisasi aja, bukan di perusahaan gitu kan. Sebelum mengenal audit itu apa sih? Abang tahu nggak audit itu apa? Saya tahu aja sih audit itu ya sering kayak istilahnya meriksa keuangan perusahaan gitu, majunya perusahaan kayak gitu sih kalau sedikit. Ya. Jadi di sini pengertiannya ya audit itu merupakan aktivitas pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait suatu informasi untuk menentukan dan membuat laporan tentang tingkat kesesuaian antara informasi dengan klien yang sudah ditentukan. Nah, jadi ada tujuannya juga. Tujuan audit itu ada beberapa nih. Yang pertama, kita satu untuk memastikan kelengkapan. Nah, lengkap enggak sih itu barangnya gitu kan yang diaudit sama kita. Nah, yang kedua, memastikan ketepatan. Nah, tepat enggak sih dia nyatet tanggalnya gitu kan, nominal saldonya gitu kan. Takutnya dia kan salah gitu kan, beda dengan nota-notanya gitu kan. Itu yang ketiga, itu memastikan eksistensinya. Jadi barangnya ada nggak sih di gudang itu gitu kan. Kalau nggak ada berarti ya tanda tanya gitu kan, tanda tanya gitu. Yang keempat itu membuat penilaian itu dia biasanya audit itu memberikan opini gitu. Ada yang opini wajar tanpa pengecualian, ada yang wajar dengan pengecualian, ada 5 itu, ada 5 opini. Nah, yang kelima itu membuat klasifikasi, jadi diklasifikasikan ini bendanya apa gitu kan, barangnya apa. Nah, yang keenam itu membuat kisah batas. Nah, manfaatnya buat apa sih? Manfaat audit itu. Nah, manfaat audit itu untuk mencegah dan menemukan
fraud atau kecurangan gitu kan, atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang diaudit. Oleh karyawan. Iya, takutnya ada penyelewengan sama karyawan gitu kan, itu manfaatnya audit. Jadi biar kita tahu gitu kan, kita sebagai CEO ataupun foundernya gitu kan, sebagai ketua jadi tahu gitu. Nah, jadi kita ambil contoh aja gitu kan, kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari, jangan di organisasi atau jangan di perusahaan. Jadi kita biar lebih tahu gitu, biar lebih mengenal audit itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Rani mau tanya nih Bang, Abang kan dulu pernah ikut organisasi, pasti kan ya, organisasi di sekolah, di kampus maupun di luar kan. Nah, Abang dulu di organisasi itu sebagai apa Bang? Dulu saya sebagai ini doang sih, sebagai lebih ke divisi-divisi. Masa banget divisi apa ketua? Ya, saya ketua dulu di ini UKM di kampus di Ratan. Nah, kita ambil contoh Abang sebagai ketua. Nah, Abang sebagai ketua UKM, pasti kan di organisasi di UKM itu pasti ada yang namanya bendahara. Nah, ada yang namanya bendahara. Jadi, kalau Abang ngadain acara, pasti kan, nah itu ada pemasukan dan pengeluaran. Nah, pemasukan dan pengeluaran. Nah, itu Bang. Jadi si bendahara itu yang Abang curigain gitu kan. Emang tugas si audit itu ya. Jadi Abang, kita asumsikan Abang itu ketua sebagai auditor. Ya, si bendahara itu ya dia yang megangnya gitu kan. Itu si bendahara itu yang kita curigakan. Soalnya kan emang tugas si audit itu emang buruk sangka dia mah, buruk sangka. Emang tujuannya gitu kan, fungsinya si auditor itu. Emang tukang buruk sangka, jangan dicontoh ya. Tapi dalam pekerjaan boleh-boleh saja. Yang menyelidiki ya. Iya, yang menyelidiki. Nah, tadi kan bendahara ya. Bendahara pasti kan kalau ngadain acara ya, tadi kita balik lagi. Kalau ngadain acara, itu pasti kan si bendahara yang mencatat pengeluaran dan pemasukannya. Otomatis dia yang memegang buktinya, bukti transaksinya. Kayak nota-nota gitu kan, pasti iya. Nah, Abang di situ sebagai detektif Conan. Beda, sudah aja jadi detektif Conan kalau anime. Kalau ya organisasi malah disebutnya auditor gitu kan. Ya, kalau dalam anime ya itu yang paling kita kenal ya, detektif Conan. Si bendahara pasti nyatet tuh pemasukan dan pengeluarannya kan. Nah, itu kan buat LPJ nanti kan ya. Nah, untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kecurangan, Abang harus ngadain audit. Abang sebagai ketua harus ngaudit tuh si bendahara sebelum LPJ nanti. Jadi kan dilihat dulu transaksinya sama nggak sama catatannya gitu kan, buktinya sama nggak dengan catatannya gitu kan harus sinkron tuh. Di laporan keuangan juga harus sinkron kan. Si bendahara kan bikin laporan keuangan, itu laporan keuangannya harus sinkron. Nah, Abang tuh sebagai audit atau sebagai ketua gitu kan, Abang harus lihat dulu sebelum nanti LPJ nanti laporan pertanggungjawaban nanti kan. Nah, kalau udah sama dan benar, pasti aman kan itu buat audit, buat LPJ nanti. Jadi kita nggak was-was lagi kan untuk laporan pertanggungjawabannya itu kan ya. Nah, itu Bang yang dinamakan audit, dalam organisasi dalam kehidupan sehari-hari ya, yang Abang sering lakukan gitu kan di kampus dulu gitu ya, kampus dulu kegiatan. Iya. Jadi itu pentingnya itu untuk mencegah fraud tadi, mencegah kecurangan tadi. Iya. Adanya pengeluaran yang berlebihan itu bisa kita juga kan. Iya. Itu Bang. Banyak juga ya manfaat audit ini. Iya, lumayan. Jadi kan kalau kita udah tahu tentang audit, enak juga kan kita untuk mencegah kecurangan. Iya kan, manfaat. Mungkin itu aja yang kita sampaikan, kita pelajari hari ini. Cukup sekian, Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.